sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa sesungguhnya kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Mesti menjadi sebuah kesepakatan bagi kita bahwa orang-orang yang hari ini menjalankan tauhidnya Allah, maka yang perlu kita lihat puncak dari segala tauhid itu adalah akhlak. Rapi solat, rapi bacaan Al-Quran, rapi sedekah, tiap tahun pergi umrah, tiap tahun pergi haji, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka puncak tauhid belum tercapai. Setuju Bapak? Kemana-mana kita mencari yang namanya tauhid, kemana-mana kita belajar yang namanya tauhid, tapi ketika akhlak kita belum mencerminkan tauhid itu, solat kita, maka di sini yang akan kita bahas pagi ini adalah bagaimana menukilkan tauhid itu di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kebahagiaan seseorang, kesuksesan dan kejayaan hidup manusia, baik mereka yang hidup di kota, hidup di desa, di kampung, atau mereka hidup di gang-gang kampung, atau mereka hidup dalam kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, punya jabatan atau tidak, bertitel atau tidak bertitel. Maka kebahagiaan manusia itu adalah ketika kita mampu menjalankan agama yang sempurna. Setuju? Banyak orang kaya, gagah, ganteng, cantik mereka, tapi mereka tak merasakan kebahagiaan. Karena standar kebahagiaan itu bukanlah harta, standar kebahagiaan itu bukanlah pangkat dan jabatan, standar kebahagiaan itu bukanlah uang yang kita miliki, rumah yang mewah, mobil yang mengkilap. Tidak. Ternyata kebahagiaan hidup itu yang dirasakan oleh manusia adalah tatkala mereka mampu menanamkan nilai agama dan menjalankan agama yang sempurna. Hadirin dirahmati Allah, sampai detik ini belum ada yang mampu menandingi kekayaannya kekayaannya Qarun. Kalaulah ukuran kebahagiaan adalah uang, maka Qarun adalah manusia paling bahagia di dunia. Dalam sejarah kita baca dalam sebuah riwayat bahwa Qarun mempunyai kekayaan yang kunci gudangnya saja 8 ekor onta yang bawa, kunci gudangnya saja. Masya Allah. Berlipat-lipat kekayaan kita Indonesia hari ini, tapi belum mampu menandingi kekayaan Qarun.
Tapi Qarun hidup di masa Nabi Musa alaihi salam, kekayaannya melimpah ruah. Apa yang terjadi sama Qarun? Yang terjadi adalah Qarun dihinakan oleh Allah di penghujung hayatnya. Apa penyebab Allah menghinakan Qarun? Apa penyebab Allah menenggelamkan Qarun? Apa yang dimaksud dengan doanya Nabi Musa alaihi salam? Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Karena Qarun tidak mengakui bahwa harta ini adalah milikmu ya Allah. Dia hanyalah titipan. Dan Qarun menyatakan, ini bukan milik Allah, tapi ini adalah hasil jerih payahnya Qarun. Tak ada sangkut pautnya dengan zakat yang dimintakan oleh Nabi Musa alaihi salam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kau syukuri, kata Allah, la in syakartum, kau syukuri nikmat itu kutambah. Dari lubang, dari tempat mana saja, dari bumi dia naik, dari langit dia turun. Tidak akan pernah ada pintu yang tertutup ketika la in syakartum. Tapi ketika wala in kafartum, ketika kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan laknat manusia itu dengan azab yang amat pedih. Hadirin dirahmati Allah, ini yang diderita oleh Qarun di penghujung hayatnya. Ketika didoakan oleh Nabi Musa, ya Allah tenggelamkan. Ketika Allah berdiskusi dengan Nabi Musa, karena memang satu-satunya Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika berdiskusi menyatakan, bagaimana dengan Qarun, wahai Musa, benamkan ya Allah, dibenamkan di penghujung hayatnya. Tapi separuh perjalanan itu, ketika sudah di sini tanah, dia sudah ditenggelamkan oleh Allah. Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, dia bertaubat, Qarun bertaubat, kata Allah. Apa kata Musa? Tenggelamkan ya Allah. Akhirnya sampai detik ini Allah masih menenggelamkan makhluk yang namanya Qarun. Kalau ada orang dapat harta hari ini, dapat emas, namanya harta Qarun. Tapi tidak ada Pak, di pelosok bumi mana saja hari ini lahir anak gagah, keturunan raja-raja, ada yang ngasih nama Qarun? Namanya sudah tercemar Pak. Nama Qarun itu sudah tercemar. Jarang orang ngasih nama Qarun. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kekayaan, harta dan pangkat bukanlah standar sebuah kebahagiaan dalam hidup. Terbukti dengan Qarun. Lantas apa yang membuat seseorang bahagia itu? Adalah ketika mereka mampu menjalankan agama yang sempurna yang ada di hati mereka. Pak, kita pulang sholat subuh ini bahagia rasanya. Ketemu dengan Isra, sholat Isra, betul? Ketemu dengan zikir pagi, Allah, sejuk hati. Tidak ada yang sesejuk itu. Tapi kalau jam 11 cek belum terbayarkan, puyengnya bukan main Pak. Betul? Hitung jam 11 nih, cek belum terbayarkan. Ketika ada checking di ujung sana, kita mau ngapain? Puyengnya luar biasa. Harta, mobil kita mewah, rumah kita bagus, istri kita cantik. Tapi ketika cek jam 11 belum terbayarkan, puyeng nggak? Puyengnya luar biasa Pak. Ada mobil-mobil dijual, ada rumah-rumah digadaikan. Artinya harta bukan standar kebahagiaan. Tapi ada orang yang tinggal di ujung sawit sana. Mereka adalah orang trans. Mereka punya anak 3, anaknya hafizah. Dia cuma punya sepeda ontel. Diantarkan suaminya ke kebun orang pagi-pagi. Jam 11 diantarkan nasi ke suaminya. Sore-sore pulang ke rumah. Yang dibawa cuma beras 1 gantang. Yang dibawa cuma beras 1 liter.
Tapi maghrib dia ke masjid dengan suaminya. Isya dia baca Al-Quran dengan suaminya. Tengah malam dia tahajud. Subuh dia pergi dengan suaminya ke masjid. Masya Allah. Bahagia mereka hidup. Sampai menguliahkan anak dengan kuli. Sampai menguliahkan anak mereka dengan bekerja di kebun orang. Tapi mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah. Kalaulah pangkat dan jabatan, Raja Namruz, manusia paling bahagia di dunia, raja dunia yang tandingannya adalah Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Zulkarnain. Kalau Raja Namruz itu raja dunia, bukan sama dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun adalah raja Mesir, kalau Namruz adalah raja dunia. Sampai-sampai ketika kekayaan, kemudian pajak, kemudian pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh Raja Namruz membuat dia harus membuat manusia sujud kepada mereka. Tapi di penghujung hayatnya dihinakan oleh Allah. Dengan apa dihinakan oleh Allah? Dengan cara mengirimkan seekor nyamuk dimasukkan ke telinga Raja Namruz, menggoncang otaknya. Apa obat Raja Namruz, Bapak Saudara hadirin yang mulia? Obatnya adalah diundang seluruh rakyatnya bergantian detik per jam untuk memukulkan telapak sendalnya, telapak sepatunya ke kepala Raja Namruz sebagai obat dari penyakit kepalanya. Kalau sudah sendal yang jadi obat, dipukulkan ke kepala, tentu saja sudah hina di mata manusia. Hadirin dirahmati Allah. Berarti Raja Namruz di penghujung hayatnya dihinakan oleh Allah, dia dijatuhkan, dia tidak diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Maka ini akan menjadi cita-cita mulia kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. 4 bulan yang lalu Sumatera Barat kehilangan putra terbaiknya, pemilik kampus Universitas Putra Indonesia, Bapak Haji Herman Nawas, yang juga sebagai pengusaha sukses di sana. Kita mengingat beliau meninggal tidak sampai ke rumah sakit. Di rumah beliau puyeng, naik mobil, nyampe di mobil beliau meninggal. Hadirin yang dirahmati Allah. Sampai beliau di atas mobil diberikan selendang panjang oleh ibu kandung beliau. Beliau berprinsip pakaian yang beliau pakai terakhir adalah pakaian yang diberikan oleh ibunda beliau. Kain panjang yang ditutupkan kepada badan beliau. Dari rumah sakit tetap dilakukan pemeriksaan. Dari rumah sakit, dari rumah beliau naik Alphard. Dari rumah sakit pulang ke rumah beliau naik ambulans. Alphard yang naik siapa? Anak saudara dan istrinya. Sampai di rumah, Bapak Herman Nawas ditaruh di rumah, kemudian digalikan kubur. Bertepatan dengan hari yang sama, ada seorang pengurus kematian di sebuah kampung yang jangankan motor, sepeda ontel saja mereka tidak punya. Saya ikut menyaksikan kematian, saya ikut menyaksikan penguburan kedua makhluk ini. Ternyata kuburannya sama, ukurannya sama, kain kafannya sama. Hadirin yang mulia, berapa kekayaan yang tidak dimiliki oleh Haji Herman Nawas? Hanya apa yang dimiliki oleh seorang pengurus kematian yang tinggal di sebuah kampung di sudut Gunung Padang? Tak ada harta. Tapi ternyata kebahagiaan penghujung hayatnya adalah la ilaha illallah. Ini yang menjadi cita-cita mulia kita. Kita resah hari ini. Kita belum sanggup rasanya menghadap Allah. Kita rasanya ragu menghadapi kematian. Betul? Ya Allah, apakah saya sanggup mengucap yang terakhir itu? Apakah saya akan husnul khotimah ya Allah? Hanya itu yang kita ragukan. Kalau persoalan harta silahkan. Kalau persoalan pangkat silahkan. Belum lagi kita meninggal, sudah ada calon penggantinya.
Tapi kalau seandainya kemampuan kita di penghujung hayat tidak mampu mengucap kalimat la ilaha, kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Khadijatul Kubra orang kaya, 2/3 kota Makkah adalah miliknya dia. Abu Bakar Siddiq punya 8 petak toko, dia adalah seorang importir hebat. Yang dia adalah seorang pengusaha sukses, pedagang yang paling jeli. Tapi di penghujung hayatnya, dia hanya punya 1 jubah panjang yang sudah sobek 23 tambalan. Maka tatkala Abu Bakar Siddiq diundang oleh Rasulullah hadir di majelis ilmunya, majelis Rasulullah, ketika dia datang turun dari rumah, melangkah dari rumahnya menuju rumahnya Rasulullah, tersobek kainnya, masuk dia ke dalam kebun kurma untuk mengambil sedikit duri untuk menutupi sobek kainnya. Allah utus malaikat Jibril, wahai Jibril, hari ini engkau bawakan baju, hari ini engkau berikan kepada baginda Rasulullah, berikan kepada Muhammad pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq, manusia mulia, hari ini lagi menuju engkau ya Rasulullah, tolong sampaikan salamku pada makhluk mulia ini. Dia rela mati demi Islam, dia rela mati demi Allah, dia rela mati demi engkau ya Rasulullah. Datang Jibril, ya Rasulullah, tolong engkau pakai pakaian ini. Apa-apaan ini Jibril, kenapa engkau pakai baju sobek begini? Menghargai makhluk mulia Abu Bakar Siddiq. Pakai. Hartanya, jiwanya, raganya sudah habis. Kata Jibril, demi engkau, demi Islam, demi Allah, demi kalimah la ilaha illallah, hari ini kau pakai baju ini agar dia enggak minder untuk hadir di majelis engkau ya Rasulullah. Dipakai oleh Rasulullah. Satu lagi ya Rasul, kata Jibril sambil meneteskan air mata, ya Rasulullah, saking menghargai hari ini makhluk yang satu ini, Allah hari ini dan seluruh makhluk yang ada di langit memakai pakaian yang sama dengan warna yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq. Yang terakhir, titipkan salam Allah kepada makhluk mulia ini. Ketika Abu Bakar datang, Jibril berangkat, dan ketika dipeluk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, mertuanya, dia katakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, mulia engkau hari ini, pakaian engkau dengan sama dengan makhluk yang ada di langit hari ini. Sungguh mulia engkau ya Abu Bakar, hari ini Allah titipkan salam buat engkau. Angkat tangan, ya Allah. Begitu bahagianya. Kita jangankan Allah, gubernur saja menyebut nama kita di atas panggung, sungguh besar nama kita. Titip salam untuk orang yang ada di Kelapa Gading RT 7, RW 7 yang sering sholat di Masjid Muhajirin. 1 bulan barangkali itu aja yang kita omongin. Betul? Saking bahagianya kita. Ini Allah, pencipta Rasulullah, pencipta bumi dan isinya, langit dan isinya. Nitip salam buat Abu Bakar, ahli surga. Subhanallah. Apa yang membuat dia bahagia? Dia tidak memikirkan pakaiannya. Dia tidak lagi memikirkan hartanya, karena hartanya sudah dihisab. Dia tidak lagi memikirkan harta untuk dihisab di akhirat, tapi dia memikirkan bagaimana mampu mengucap kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Hartanya, anaknya, keturunannya, semuanya dijamin dengan kehidupanul akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah menangis dengan Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, datang ke sini, kata ibunya. Ini ibu nak sudah tua, bapakmu masih berdakwah, masih kemana-mana. Tapi pakaian ibu hari ini cuma tinggal satu saja nak.
Ibu malu menghadap Allah. 83 tambalan baju ibu, warnanya sudah berbeda-beda. Andai kata ibu meninggal dengan pakaian seperti ini, nak, sudikah engkau melihat ibu tidak menutup aurat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong tanyakan kepada ayahmu, sudikah beliau memakaikan sorban yang ada di kepala beliau untuk jadi kain kafan buat ibu? Apa jawaban anaknya? Ibu, sungguh mulia sekali hati engkau. 2/3 kota Makkah adalah milik engkau, wahai ibu. Kekayaan engkau tidak terhingga. Hari ini di penghujung hayat engkau jatuh miskin. Engkau tidak punya apa-apa. Apa jawaban dari Bunda Khadijah? Nah, sampaikan saja pesan ibu kepada ayahmu. Wahai ayah, ibu berpesan, sudikah engkau memakaikan sorban yang ada di kepala engkau, wahai Rasulullah, wahai ayah, untuk ibu ketika ibu nanti meninggal dan ibu minta baju yang ada di sorban yang ada di kepala engkau untuk menjadi kain kafan buat beliau. Rasulullah datang kepada istrinya, wahai istriku, wahai sayangku, menyesalkah engkau menikah denganku? Tadinya engkau kaya, tadi engkau punya uang banyak, hari ini engkau jatuh miskin. Apa jawaban istri beliau? Ya Rasulullah, mungkin akulah manusia paling mulia di muka bumi. Akulah orang yang paling dekat dengan engkau. Mendapatkan engkau, mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah, mendapatkan Allah, itu jauh lebih istimewa daripada 2/3 harta kekayaan yang ada di kota Makkah yang aku miliki. Engkau adalah kekayaan paling berharga bagiku. Begitu mulia suami di mata beliau, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Menangis Rasulullah. Dan apabila engkau ya Rasulullah masih menginginkan aku, masih menginginkan tulang berulangku, tatkala nanti engkau masih berdakwah, tatkala aku sudah tiada, ambil tulang berulangku, pakai untuk berdakwah. Masya Allah hadirin yang mulia, ini diberikan kesempatan dan kekuatan. Daripada dihisap di akhirat, mendingan dihisap di dunia ya Rasulullah. Hartaku sudah selesai, kuhisap di dunia, sudah kubagikan untuk kepentingan umat. Maka hari ini aku hanya bersiap untuk menghadap Allah dengan apa yang aku miliki. Satu helai pakaian ini yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hadirin dirahmati Allah, tentu apa yang disampaikan oleh Khadijah itu adalah pesan moral buat umat Islam. Sejauh mana kamu mampu memberikan yang terbaik demi akhlak, demi Islam, demi kehidupan yang lebih sempurna dan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan. Ini sebenarnya mampu nggak membuat seseorang meyakini bahwa tauhid itu benar-benar ada dalam diri kita. Kalau agama itu benar-benar tertanam, maka sungguh kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sempurna dengan mengajak keluargaku anfusakum wa ahlikum nara. Menangis Rasulullah ketika lewat di sebuah tempat, ketika ada Yahudi meninggal dan tatkala orang-orang itu membawa jenazah Yahudi, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Mereka kan Yahudi ya Rasulullah. Mereka kan Yahudi, kenapa engkau menangis? Justru mereka Yahudilah aku menangis. Kita masuk surga tanpa dihisap, mereka masuk neraka tanpa dihisap. Belum sempat aku menyampaikan inna dina indallahil Islam. Banyak saudara-saudara kita, kalau kita hitung di komplek ini hari ini, banyak kita yang mendengar suara azan. Banyak saudara-saudara kita yang ke rumahnya kedengar as-salatu khairum minal naum. Banyak yang dengar. Maka kata Buya Hamka, barang siapa yang mau lihat orang-orang Islam, lihatlah mereka ketika mereka berlebaran. Lihatlah hari raya Idul Fitri, lihatlah hari raya Idul Adha, lihatlah mereka ketika rame-rame, itu ada umat Islam. Tapi untuk melihat seorang yang beriman, lihat sholat subuhnya, ramai enggak masjidnya, ada enggak dia di masjid. Hadirin, maka suatu kali ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah,
bertanya sambil minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak pergi ke masjid hari ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada apa yang terjadi pada diri engkau? Saya sakit ya Rasulullah sehingga saya tak sanggup untuk datang ke masjid. Maka Rasulullah bertanya, kira-kira di rumah engkau terdengar enggak Bilal bin Rabah azan? Kedengar ya Rasulullah. Kalau ke rumahmu kedengar suara azan, bukan hanya sekedar sunnah, tapi wajib bagimu untuk sholat di mana sumber suara azan itu terdengar. Begitu diwajibkan oleh Allah berjamaah, kita laki-laki jangan sampai melalaikan jemaah. Kedengar suara azan datang ke masjid, anggap diri kita itu adalah jam dinding, anggap diri kita itu adalah jam. Datang kita ke masjid di saat-saat kita ingin menyantap sebuah makanan, yang kita menunggu makanan itu yang akan kita makan. Kita anggap kita ada di masjid seperti menunggu makanan yang tengah dihidangkan. Belajar, mencoba, memperbaiki sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu merubah cara dan paradigma dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, sempurnakan la ilaha illallah, sempurnakan sholat kita, sempurnakan ilmu-ilmu kita, perbanyak duduk di masjid. Duduk di majelis seperti ini sama dengan ibadah 70 tahun. Duduk kita di majelis ilmu 1 jam, 2 jam, setengah jam, ilmu yang kita bawa pulang, hidayah yang kita dapatkan yang begitu mahal di hadapan Allah, maka kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang beribadah selama 70 tahun. Berikan yang terbaik buat saudara kita. Ada tamu, hormati. Ada tamu, muliakan. Itu kesempurnaan daripada Islam yang kita lakukan. Luruskan segala niat, segala perjalanan kita, luruskan. Karena setiap waktu niat berubah. Setiap perjalanan berubah. Ada waktu berubah. Ada keadaan berubah. Ketika niat itu berubah, luruskan niat kita. Tashihun niyah. Lirik ke belakang, lihat solat kita. Sempurnakah solat kita? Sudah berapa tahun kita solat? Puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun kita solat. Pertanyakan, sempurna enggak solat kita? Tarik lagi ke belakang, sempurna enggak wudhu kita? Betul-betul tercuci enggak muka kita? Betul-betul masuk enggak air ke badan kita? Betul-betul kena enggak siku kita ketika kita berwudhu? Hati-hati melihat sesuatu agar kita berwuduknya sempurna. Lirik lagi ke belakang, sempurna enggak istinjaknya kita? Kalau kita sudah seperti ini, masihkah kita kencing berdiri? Masihkah kita kencing seperti di hotel, seperti di mall? Masjid disediakan buat kita untuk sempurna. Siapa yang menanggung dosanya? Ayah hadirin yang mulia, sempurnakan ibadah kita, sempurnakan hati kita, sempurnakan wudhu kita, dan sempurnakan istinja kita. Bapak, ibu, hal kecil yang ada pada diri kita, kalau kita tidak sempurna jongkoknya kencing kita, maka kita berdiri, keluar lagi kencing kita. Kita berwudhu, jangan kita bohongi yang kecil ini, yang kecil banget. Banyak terbohongi oleh kita. Perbaiki, sempurnakan, maka ini yang terbaik buat kita. Terakhir, pengajian subuh kita hari ini membuat kesempurnaan buat kita agar kita sempurna dalam kehidupan kita. Belum bahagia kita rasanya kalau anak dan keluarga kita belum mampu untuk ibadah bersama kita. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tolong sampaikan. Banyak tetangga yang tidak sholat, ketika ditanya kenapa enggak sholat bu, kami enggak pandai sholat Ustaz. Mereka enggak sholat bukan enggak mau, tapi enggak bisa. Siapa yang pernah bertanya? Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, yang setiap hari beliau hadir di rumah tetangganya, hadir di tempat saudaranya, tegur sapa, menyampaikan Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana caranya? Perbanyak amal kita, perbanyak doa kepada Allah agar saudara-saudara kita sama-sama mendapatkan hidayah buat kita. Amin.
ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak, saya orang baru pertama kali hadir di masjid ini. Kemarin Jumat saya di Masjid Al-Hidayah di RW 8. Kemudian kemarin saya diundang ke sini dari Bapak Ustadz Al-Bantani. Bapak Jafar ya? Pak Jafar Siddiq ya? Pak Jafar, terima kasih atas undangannya dan kepercayaannya hari ini. Saya ceramah tidak bisa ceramah keras-keras, Pak. Tidak bisa menyindir-nyindir. Saya ceramahnya ya udah cerita sahabat ya sahabat. Ya. Saya tidak pandai cerita nonjok pemerintah, saya tidak bisa. Saya ceramah cuma seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengajak dan menjadi asbab hidayah buat kita semua. Sahabat Rasulullah mengajarkan, berikan yang terbaik. Islam datang ke Indonesia bukan karena pedagang. Islam datang ke Indonesia bukan karena burung terbang. Tapi Islam datang ke Indonesia adalah perintah Rasulullah kepada para sahabat, sebarkan Islam ke seluruh muka bumi. Siapa yang datang? Para sahabat Rasulullah atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ada kuburannya di Banten, ada makamnya di Medan, di Barus, ada kuburan para sahabat di sana, dan itu membuktikan bahwa sejarah Islam bukan datang dari Gujarat, dari pedagang-pedagang India, tapi Islam datang adalah dari para sahabat yang diutus oleh baginda Rasulullah ke Nusantara ini untuk dikembangkan sebagai dakwah Islam. Inilah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di situ dikatakan Allah, ya ayyuhan nas, maka hai manusia, berpalinglah kamu kembali kepada Allah sehingga kamu mendapatkan kemenangan di hadapan Allah. Maka kita hari ini bagaimana dakwah kita adalah dengan bilhal, dengan apa yang kita miliki, harta, kekuatan, kekayaan, kemudian pangkat dan jabatan. Dengan itulah kita berdakwah hari ini. Kita punya kesempatan terbaik untuk memberikan yang terbaik buat umat manusia. Biar sempurna majelis kita ini, mari sama-sama kita baca doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Buat kita semua, hadiahkan Al-Fatihah buat diri kita. Hadiahkan Al-Fatihah buat jiwa kita. Kita banyak menghadiahkan Fatihah buat orang lain, tapi kita lupa Fatihah buat diri kita. Diri kita, orang tua kita. Sedekahlah, bagikanlah. Sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, itulah harta sebenarnya yang kita miliki. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dimnafsih. Al-Fatihah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang-orang tua-tua kami ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada orang tua kami, mereka yang sudah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Ibu kami yang mereka redha dalam setiap langkahnya buat kami ya Allah, berikan kebahagiaan pada mereka. Bagi mereka yang masih hidup, mereka sakit terbaring di dalam rumah hari ini, bahagiakan mereka. Berikan kesembuhan pada orang tua kami ya Allah. Anak-anak kami, berikan hidayah pada mereka. Kami banyak mendidik mereka dengan cara yang salah ya Allah. Hari ini berikan kesempatan pada kami, kebahagiaan buat anak-anak kami jadi hafiz dan hafizah. Suami kami, ya Allah, mereka belum sempat ke masjid ya Allah, berikan kesempatan pada mereka, berikan hidayah kepada suami kami. Kepada istri kami ya Allah, berikan hidayah yang sempurna ya Allah, sehingga kami bisa tunaikan ibadah ini dengan sempurna. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh bahagia hari ini kita bisa jumpa bersama dan sangat senang sekali bisa duduk bersama bapak-bapak. Walaupun tidak berjabat tangan, tapi hati kita sudah menyatu insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi